Satpol PP, Iya. polisi setengah. Iya. Iya, tapi luar biasa ada yang juga itu. Misalnya kalau ada mau ditertibkan apa itu tidak punya dana apa, panggil Satpol. Ya. Saya Satpol. Misalnya itu saya Satpol. Kupas Tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi berjumpa bersama saya, tentunya di program acara di Medium TV, yakni program Kupas Tuntas. Dan seperti biasa, di janji-janji saya bahwa di setiap program acara Kupas Tuntas akan menghadirkan narasumber yang berbeda dan juga dengan tentunya topik yang berbeda. Masih seputar kupas tuntas di OPD seluruh Kabupaten Wajo. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Damkar dan Penyelamatan, atau yang biasa lazim disingkat Kasatpol PP Damkar dan Penyelamatan. Ditemani langsung sama Pak Kasatnya, yaitu Bapak Dr. Andes Andi Junaidi Hafid MH. Assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Kasat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, harus tetap fit. Ya, bukan. Karena yang saya tahu ini kalau Satpol PP harus fit karena setiap saat turun ke lapangan. Siap. Jadi harus selalu dalam kondisi yang prima. Iya, Pak Kasat. Iya. Baik, Pak Kasat, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih waktu tak bisa menyempatkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol ringan seperti ini di sela-sela kesibukan yang padat. Yes. Terima kasih kepada Pak Kasat mungkin. sama-sama ya. Jadi di program kami Kupas Tuntas ini mungkin lebih kepada mengkaji seperti apa program-program dari khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Damkar dan Penyelamatan ini, serta langkah-langkah yang ditempuh untuk menciptakan suasana yang harmonis, kondusif di Kabupaten Wajo. Sebelumnya Pak Kasat, mungkin saya bisa digambarkan sedikit tentang lingkup kerja yang sekarang ini di Satuan Polisi Pamong Praja Damkar dan Penyelamatan. Bisa digambarkan secara singkat, Pak Kasat? Terima kasih Pak. Saya kira Satpol PP Damkar dan Penyelamatan. Aplikasi PDAM Info merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh PDAM Kabupaten Wajo untuk berkomunikasi dari pelanggan PDAM hingga masyarakat umum. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mendownload melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan keluhan, mengetahui tagihan, serta melakukan transaksi pembayaran air setiap bulannya. Selain melaporkan keluhan terkait layanan, juga telah dilengkapi fitur pendaftaran bagi calon pelanggan yang ingin mengajukan menjadi pelanggan PDAM. Dengan berbagai fitur yang tersedia di aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan dan meningkatkan pelayanan PDAM, khususnya bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya pelanggan PDAM, jika ingin membayar tagihan tak atau ada aduan mengenai air bersih PDAM, silahkan download aplikasi PDAM Info untuk memudahkan pembayaran tagihan serta aduan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya tugas pokok itu penegakan Perda dan Perkada untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, termasuk masalah kebakaran dan non kebakaran. Itu tugas pokoknya, dan bagaimana kita dalam pelaksanaan tugas-tugas itu bekerja sama dengan semua stakeholder. Betul. Jadi program Bapak Bupati yang diprogramkan itu 25 kerja nyata. Walaupun Satpol PP bukan penanggung jawab utama, tapi saya selaku Kasatpol bersama seluruh staf turut menyukseskan dan turut membantu di lapangan. Semua stakeholder kita sama-sama turun di lapangan. Jadi itu yang saya selalu sampaikan kepada anggota, dan saya selalu tanamkan kepada anggota saya bagaimana kita dalam melaksanakan tugas itu harus saling bekerja sama dengan baik dengan semua stakeholder, Pak. Betul, saling bahu membahu. Iya. Terus jadi program dan kegiatan sendiri dari
Satpol PP lebih spesifik seperti apa, Pak Kasat? Oh itu Pak ya, penegakan perda. Setiap ada pengaduan masyarakat kita langsung tindak lanjuti. Satu kali 24 jam ada memang poskonya di sini. Jadi, iya. Jadi misalnya ada pengaduan begitu langsung datang ke posko. Langsung. Enggak, dia telepon saja kan ada nomor pengaduan memang. Dan itu 1 kali 24 jam. 24 jam siap standby. Ya. Oh iya. Jadi apapun modelnya tidak mengenal langsung turun di lapangan. Ya, jadi itu khusus pengaduan, termasuk juga sosialisasi masalah perlindungan masyarakat, masalah kebakaran. Karena itu masalah kebakaran sebetulnya itu juga menjadi pokok permasalahan, karena dulu kan satu dinas, sekarang sudah gabung lagi. Betul. Nah, itu tugas pokoknya Damkar saja sudah kompleks masalahnya. Baru lagi dengan Satpol. Nah itu kita anukan sekarang bagaimana itu dibawa, kita sosialisasikan untuk pencegahan itu, karena kalau sudah terjadi kebakaran pasti sudah ada kerugian dan nanti dia telepon sama Damkar kalau sudah besar apinya. Iya. Jadi saya biasa juga selalu berkelakar. Kalau dulu-dulunya bilang itu Damkar selalu terlambat, saya sampaikan memang terlambat karena memang terbakar baru ke telepon. Iya. Kalau tidak mau terlambat, kalau salah selalu terbakar. Justru tidak mungkin itu, tidak ada api. Tapi alhamdulillah masyarakat menyambut baik juga dengan kita. Kan dulu biasa Damkar apa dipukul apa, alhamdulillah kita sosialisasikan begini karena masyarakat itu butuh sosialisasi itu. Betul. Pak Bupati punya kerja begini, saya selaku Kasat Pol PP pembantu Bupati dalam bidang penegakan perda, perkada dan menjaga ketentraman ketertiban masyarakat itu. Siap. Tadi sudah disinggung mengenai di pemadam kebakaran, berarti untuk ketersediaan unit khususnya Damkar selama ini Pak, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini, atau mungkin masih ada kekurangan dari sarana dan prasarana mungkin? Untuk sementara kalau masalah kekurangan masih jauh dari tapi kita selalu mengoptimalkan bagaimana memaksimalkan yang ada. Karena kita juga tahu dana Pemda sebetulnya sudah berusaha bagaimana dibelikan di sarana prasarananya, tapi keterbatasan dana, kita optimalkan itu. Yang penting itu yang kita dahulukan, dan kita membentuk di desa-desa itu relawan Damkar. Jadi ada relawan Damkar. Ya, kita latih itu, jadi sebelum terjadi kebakaran dia selalu menjadi relawan dan memberikan pengertian kepada masyarakat. Dan setiap sudah ada edaran Bapak Bupati juga bahwa setiap rumah-rumah itu diharuskan memiliki alat pemadam api ringan. Minimal itu. Siap. Karena ini meminimalisir terjadinya api yang lebih besar. Karena semua api itu kan berasal dari kecil didapat langsung kasih alat pemadam api ringan itu langsung, berarti sudah banyak yang kejadian itu. Dan itulah makanya kenapa dibentuk relawan Damkar ini. Selalu penyuluhan karena ada respon time-nya itu paling lambat 15 menit harus kita tiba di lokasi kejadian. Nah kita punya posko sekarang baru 6. Yang tersebar kecamatan. Makanya kita percepat itu. Alhamdulillah sekarang semua terjadi kebakaran tapi tidak ada yang besar karena langsung cepat karena sudah ada tersebar di beberapa kecamatan itu, Pak Kasat. Dan kita juga kerjasama dengan lintas kabupaten. Saya sudah hubungi semua bagaimana saling membantu antar kabupaten, Pak. Apalagi kabupaten yang berdampingan ini berbatasan. Siap. Bisakah saya mengetahui, Pak Kasat, ada berapa bidang yang ada di Satpol PP dan Damkar? Ada 5. Ada 5 bidang, mungkin bisa dipaparkan mungkin. Bidang penegakan perkada, bidang Trantibun, bidang Satuan Limas Penanda Pengembangan SDM, bidang Damkar, dan bidang penyelamatan. Nah, itu. Secara garis besarnya kelima bidang ini apa sumbangsi ininya untuk ke Pak Kasat? Mungkin dari bidang Trantib. Saya kira ini bidang Trantib ini yang selalu dalam setiap saat ini yang punya pasukan ini yang standby ini 1 kali 24 jam ini.
Oh, itu di bidang peran TV ini? Ya, itu yang konsep yang anak Dalmas kan ada pembentukan 3 peleton itu Dalmas masyarakat itu. Yeah. Sip itu 24 jam jaga di kantor gantian 3. Jadi intinya tidak boleh kosong Pak, harus standby ya. Untuk bagaimana cara cepat respon kalau ada keluhan. Itu. Untuk penegakan perda juga ada. Oh iya, penegakan perda ini yang selalu memberikan penyuluhan. Misalnya kalau sudah dikasih peringatan, dia sudah dikasih apa, sudah instansi ini mengatakan ini sudah melanggar ya. Inilah punya bidang tugas untuk mengeksekusi ini. Menindaklanjuti. Kalau ini sudah turun ini tidak boleh lagi ditahan kalau sudah. Termasuk juga menjaga set Pemda, misalnya penarikan kendaraan bermotor itu yang sudah pensiun belum tarik. Itu menjadi bagian dari bidang ini. Penegakan perda ini. Oh iya. Terus ada bidang pengembangan SDM dan Linmas. Ya, ini kalau ini bagiannya ini yang kan dulu Linmas ini berada di Kesbangpol. Sekarang kan di Satpol PP. Ya, ini ada juga dia punya seksi ini apa namanya deteksi dini. Dan ada juga deteksi dini. Dan dia yang juga ini yang melatih ini Satpol PP ini supaya fisiknya ini dan mentalnya bagus ini. Jadi pada rumah itu ada latihan fisik, latihan olahraga, bela diri. Karena semua saya punya anggota turun itu pasti ada dia punya pasti berbenturan dengan fisik yang betul-betul butuh. Kita latih semua itu ada memang semua danton-dantonnya itu pasti dia ada ahli-ahlinya semua rata-rata di sini. Betul. Kalau berhadapan yang penting jangan senjata dia bisa hadapi. Iya. Intinya sudah terlatih. Iya. Terlatih khusus. Terlatih semua itu ada karate, ada sila, ada apa? Ada juga karate hidup. Karate campur doti. Wah, itu yang luar biasa. Berarti semua kemungkinan harus dipersiapkan pada tapi. Iya. Kita bekerja dengan artinya saya selalu tanamkan sama anggota itu jangan pegang, kita harus bekerja dengan santai, relax, tapi berhasil tidak boleh. Betul. Pimpinan itu tanpa diperintah pimpinan itu kan kita sudah ada SK pembantu bupati jadi apapun masalah-masalah yang kita harus tanggung jawab. Tidak boleh Pak Bupati yang kita harus saya sampaikan anggota kalau ada masalah saya yang tanggung jawab nanti di belakang itu. Iya. Karena memang sebagai pucuk pimpinan terdiri dari kepala satuannya pasti. Kita yang itu yang paling pertama di ini. Betul. Tapi kita dalam di lapangan itu selalu kita kedepankan itu 3S-nya kan ada wajib 3S-nya itu dengan persuasif. Alhamdulillah sekarang belum pernah juga dapat benturan-benturan karena kita selalu pendekatannya yang humanis, tidak mengedepankan mungkin dari emosi. Betul. Makanya juga saya bentuk itu ada satu pasukan itu untuk perempuan itu, pasukan perempuan itu yang ada motornya itu, motor patrolinya itu 5 perempuan jadi karena ada motornya itu. Fungsinya apa tugasnya nih dari patroli yang perempuan ini? Dia selalu keliling-keliling, selalu patroli itu. Kalau ada demo-demo apa, dia kita kedepankan itu karena biar bagaimana kerasnya demo itu kalau cewek-cewek. Wah betul. Saya punya motivasi itu body-bodinya juga sudah kita pilih-pilih memang. Untuk pokoknya sudah siap menghadapi masa. Karena kalau orang panas kita hadapi dengan panas kita udah tidak selesai jadi. Iya. Begitu ini. Kalau ada di luar alhamdulillah belum pernah juga terjadi hal-hal yang kita diinginkan sama-sama petugas polisi. Sejauh ini berarti berjalan dengan sebagaimana mestinya aman Pak. Jadi kita tidak perlu surat-surat apa yang penting ada telepon kita turun di lapangan ada polisi ada apa tugas-tugas apa kita selalu berkolaborasi dengan petugas kepolisian. Sama tentara TNI Polri. Pasti ada permasalahan-permasalahan selama ini yang dihadapi Pak. Mungkin dalam melaksanakan tugas itu bisa dibagi sedikit apa kendala yang dihadapi. Kalau kendala-kendala setiap masalah itu pasti ada kendala tapi alhamdulillah kita bisa atasi. Termasuk itu misalnya masalah fasilitas-fasilitasnya kan belum terlaluan karena kita punya personil yang banyak sekali sini lebih 300 tapi alhamdulillah tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Bupati bisa kita laksanakan dengan baik karena saya juga tidak terlaluan juga menutup yang harus diberikan karena kita juga tahu kemampuan keuangan sekarang seluruh dunia imbas dari situasi COVID dan kemarin situasi global ini. Kalau saya pikir
kita syukuri saja yang nikmatnya, kita berusaha saja bekerja maksimalkan itu, karena banyak tidak hanya tergantung dari kita bagaimana maksimalkan itu. Betul. Karena siapa yang mensyukur nikmat Tuhan, insya Allah akan ditambah. Iya. Dan tidak ada yang mengkhianati hasil atas upaya yang dilakukan. Saya selalu terangkan sama anggota itu, kita bekerja jelas, insya Allah pasti ada hasilnya. Kalau tidak ada di kantor, pasti di rumah. Ada keluarga yang penting sehat terus. Iya, itu yang paling utama. Pak Bupati juga seingat saya selalu menggaungkan juga beberapa teman-teman di OPD bahwa yang paling utama itu adalah kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Nah, ini menjadi selalu mengeluh. Agama juga kita punya ini, malah juga kita selalu mengeluh. Kita berusaha bagaimana mengatasi di masalah. Karena tidak mungkin biar bagaimana banyaknya, tidak pernah ada orang mengatakan saya sudah lebih. Di atas langit masih ada langit. Betul, Pak Kasat. Siap. Adakah program prioritas saat ini yang sedang digaung-gaungkan oleh Pak Kasat? Ya, itu programnya kita bagaimana ini nantinya masyarakat Tuagung ini bisa terjamin keamanan ketertibannya, keamanannya. Makanya kita bentuk itu Satlimas, ada juga Satuan Perlindungan Masyarakat di desa-desa kita ketemukan, termasuk juga kebakaran. Misalnya itu ada juga saya punya tim pasukan itu untuk penangkapan misalnya orang-orang gila, kan semua orang gila juga masuk di sini, Pak. ODGJ, Pak? Orang-orang gila itu semua masuk juga satu. Kalau ada mau di apa itu, jadi masuk ranahnya juga kita mengamankan. Termasuk juga anak GP apa semua itu, masuk semua. Tapi kita kerjasama barang-barang, kalau ada ditangkap, kita sama-sama sosial bawa ke rumah sakit jiwa di kanan juga. Termasuk juga di luar itu sarang-sarang tahu, pokoknya ada masalah-masalah masyarakat. Jangan kalau itu Pak, sekarang itu buatnya sangat buntu, biasanya biasa lari ke satu. Jadi semprot, tapi secara sebetulnya bukan tugas itu malah saya. Makanya kalau dia bilang berapa di dalam, kalau bayar ada tukang cuci WC itu kita ke sana. Tapi kalau mau dibantu sosial, saya bisa. Tapi kalau mau tangkap bayar, jangan di sini. Tapi itu sebagai pelayan masyarakat sosialnya, karena kita selalu jaga punya Pak Bupati, memang dia punya visi-visi itu bagaimana pemerintahnya mana mengadilkan sejahtera. Kita itu karena kalau kata masyarakat masih ada keluarnya, mesti kita bantu, tidak bisa bantu kan belum sejahtera itu masyarakat. Betul. Jadi itu menjadi indikator juga. Itu tanpa kamu anggota saya juga memang sudah silakan waktu. Insya Allah rapat itu nanti dapat manfaatnya, dapat ini. Kalau bukan di sini di akhirat pasti dapat. Termasuk juga biasa saya lihat di ini. Saya nggak tahu kalau di sini Pak Kasat, biasa itu kayak binatang-binatang semua. Ular, tawon, serangga. Tawon. Buaya itu semua dia. Pokoknya apapun yang masyarakat biasa mengalami kayak ketakutan, jadi ternyata bukan hanya api, ada keributan, ada cincin yang tidak bisa lepas di jari tangannya, sudah besar sekali membengkak tangannya. Satu ada juga damkar itu yang penyelamatan, yang ada alatnya juga itu yang bisa buka. Iya. Biasanya di tibuan itu, kadang-kadang memang apa yang bukan malah menjadi tupoksinya dari satu itu damkar dan penyelamatan ini juga karena sifatnya mahal ini adalah peran masyarakat, kita turun saja karena kita itu punya masalah bagaimana caranya melayani masyarakat. Kita bisa semampu kita sebisa kita. Iya. Saya juga melihat ada program yang namanya Gemantik, dan juga penataan pasar, dan juga mewujudkan pendapatan per kapita 60 juta. Bisa dijelaskan mungkin dulu dari Gemantik dulu, Pak Kasat? Kalau Gemantik sebetulnya itu kan bukan kita punya penanggung jawab penuh, tapi kita mendukung di sana, Pak. Hari Jumat itu ada waktu libur itu anggota saya kan banyak di sini anggota. Kalau sudah tidak ada lagi kegiatan yang pengaduan atau apa, kita turun ke masjid membersihkan masjid itu. Kita berikan sendiri futsal apa, bersihnya langsung disediakan sendiri. Ada punya biasa disemprot untuk saya punya walaupun sebetulnya bukan satu sebagai penanggung jawab utama, tapi kita mendukung semua program Bapak Bupati. Apa namanya itu masalah Gemantik, kita turun di masjid. Jadi setiap hari Jumat, Pak Kasat? Iya, hari Jumat. Iya. Apalagi waktu COVID, kita selalu turun di lapangan itu. Iya.
Kalau untuk penataan pasar sendiri seperti apa? Kalau penataan pasar itu malah tuh kalau perpindahan pasar apa itu anggota saya itu dari damkar suram itu bersihkan semuanya itu. Satpol PP juga itu yang selalu kalau ada yang tidak bisa dianukan sama petugas pasar, kita yang langsung turun untuk bantu membongkar menata itu pasarnya kalau memang sudah tidak bisa, karena namanya juga pasar biasa juga dia keras-keras di situ, tapi kalau cuma satpol biar saya lihat ada memang sedikit beda-bedanya dengan yang saya silakan. Kalau turun satpol alhamdulillah langsung dia bilang ya silakan, nanti diangkat. Nanti buka, karena itu masalah pasar Ratapangi kita turun bantu itu karena banyak pedagang-pedagang tidak mau pindah dari tempatnya, kita turun ya secara humanis apa alhamdulillah sama ininya. Di pasar-pasar juga ada masalah-masalah kita turun ya, walaupun sebetulnya banyak juga kendalanya di situ karena risikonya anggota itu kan biasa juga sama di Belawa ya, tapi alhamdulillah anggota saya kan sudah terbiasa begitu, siap tempur ya. Tidak ada juga yang langsung biasa bilang ya kalau bukan satpol saya tidak pindah apa begini. Saya kan kita secara pendekatan Pak desanya bersama masyarakat setiap waktu-waktu. Nah mungkin juga hubungan silaturahim juga gitu. Iya itu penting. Iya itu penting. Ya, sebelumnya kita baik memang apa semua. Dan masyarakat yang bertahan di situ, toko-tokonya. Kan setiap masalah itu pasti ada satu orang di situ yang sponsor itu. Yang menjadi ketua kelasnya cerita di situ. Kita sudah alhamdulillah hubungan silaturahim. Emosionalnya sudah terbentuk. Biasa di kantor di warung kopi, Pak sekretaris sama semua saya punya staf anggota itu kan turun semua. Kan ada juga saya punya anggota deteksi dini. Deteksi dini. Dia ada juga intel-intelnya walaupun tidak. Pada saat itu bilang Satpol PP, polisi setengah. Luar biasa Misalnya kalau ada mau ditertibkan apa itu tidak punya dana apa, panggil Satpol. Saya Satpol. Saya Satpol. Kalau untuk mewujudkan ini pendapatan per kapita itu, Pak Kasat, apa yang dilakukan? Kita juga selalu sama-sama tuh anggota lagi saya ada 3 tim turun ini sudah 1 minggu ini bantu juga di Pemda turun untuk kalau misalnya ada penagihan membantu dibawa, dan juga kita selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimanalah kita selaku orang Wajo kan punya potensi alam yang melimpah, kita saling memanfaatkan. Karena kita juga biasa turun penertiban bagaimana di bawah itu di desa-desa itu kalau pompa-pompanisasi itu kan biasa juga baku kacau-kacau itu. Nah kapan ada kekacauan, kapan ada keributan itu pasti itu potensinya itu pasti hilang, perekonomiannya pasti hilang. Kapan orang bertengkar itu pasti jangan kamu bertambah berkurang terus kalau tidak bisa bekerja. Kita selalu tanamkan itu, jagalah keamanan, ketentramannya, ketertibannya, dan walaupun bagaimana kau punya penghasilan kalau tidak tentram, terjadi kebakaran, terjadi apa pasti kita tidak ribut dan segala macam pasti tidak tenang juga. Jadi selalu kita ini karena Satpol PP kan bukan penanggung jawaban itu perekonomian apa, tapi kita selalu juga bantu di bawah, selalu bagaimana di pasar-pasar itu bagaimana harga di pasar stabil. Termasuk juga pada Perda itu masalah cukai tembakau itu kerjasama dengan pajak dari becukai dari pajak gitu. Baik. Terus mungkin yang bisa saya tanyakan terhadap harapannya Pak Kasat mungkin kepada masyarakat Kabupaten Wajo, mungkin personil-personil juga, adakah harapan yang ingin disampaikan Pak Kasat? Saya punya harapan kepada masyarakat, kepada anggota saya itu, marilah kita mencintai semua pekerjaan kita itu. Bagaimana, karena kalau kapan mencintai pekerjaan itu enak kerjanya. Dan kapan bekerja hanya karena terpaksa sulit sekali itu Pak. Sungguh terpaksa itu sulit sekali itu ya. Kalau kita bekerja yang jauh, kalau kita punya ikhlas itu, misalnya enak itu Pak. Masyarakat juga kita selalu sampaikan, mari kita semua taat hukum, taat apa, karena kalau kita sudah begitu saya kira agak susah kita dimasuki orang-orang lain provokator apa itu kalau kita bersatu itu Pak. Nah, saya selalu tekankan, mari kita jaga solidaritas kita di bawah,
saling menghargai agama apapun apa, kita saling jaga kita punya saling bergandengan tangan tentunya, menjaga bagaimana Kabupaten Wajo ini betul-betul menjadi kabupaten yang kondusif tentram, dan bisa menjadi siapa saja yang mau ke Kabupaten Wajo itu merasa aman. Itu yang paling utama Pak Kasat. Mantap. Baik, Pak Kasat, saya pikir dari paparan-paparan tadi, mulai dari program kerja, memang ada yang tidak bersentuhan langsung, tetapi saya lihat peranannya jauh melebihi dengan yang terlibat langsung di program tersebut. Dan saya melihat juga bagaimana peran dari Satpol PP Damkar dan penyelamatan ini, perhatiannya ke masyarakat itu sangat luar biasa, khususnya di Kabupaten Wajo. Terbukti dengan tadi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mestinya itu tidak langsung dikerjakan oleh mungkin bidangnya Satpol PP Damkar dan penyelamatan, tetapi karena ini adalah mengabdikan diri untuk masyarakat, tetap turun langsung. Dan juga beberapa inovasi-inovasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasat, ini tentunya sebagai upaya bagaimana caranya membantu khususnya di 25 program kerja nyata PAMASE yang dilakukan oleh Bupati dan Pak Wakil Bupati ini bisa berjalan sesuai dengan rule-nya atau sesuai dengan yang sudah diterapkan. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Kasat? Saya kira itu Pak, untuk saya juga punya anggota untuk meningkatkan juga dia punya walaupun untuk berkali meningkatkan dia punya pendapatan dan untuk kebersamaan kita. Kita kan di sini punya kebun-kebun di belakang itu, punya kita manfaatkan lahan produktif. Ada juga kita punya kolam-kolam ikan di belakang kita. Luar biasa. Kita kan anggota, kalau itu kan bisa juga kalau di waktu-waktu senggang kita bisa kan terhibur itu ya. Betul, menjadi ini tersendiri pemandangan yang ini. Jadi kita punya kantor juga, dan saya selalu tanamkan itu masalah kedisiplinan dan kebersihan itu. Saya selalu, karena pokoknya saya sampaikan jangan masuk di ruangan sebelum mengadakan bersih-bersih dulu. Kita kan ini tertanam betul. Bagaimana kebersihan. Namun itu harus tidak bisa kita perintah begitu, kita harus jadi contoh dulu. Harus ada yang menjadi ini barometernya. Alhamdulillah saya punya kantor di sini boleh dikatakan agak saya juga begitu tadi masuk Pak Kasat lihat kayaknya ini kantornya Pak Kasat ini betul-betul berbeda, mulai dari pemandangan dan juga penataan kantor segala macam. Betul-betul bukan nanti ada penilaian baruan, saya tiap saat jadi kalau orang penilaian baruan mungkin lebih bersih orang karena dia sulap, jadi tidak langsung di make up. Kalau saya begitu terus. Berarti ini memang menjadi ciri khasnya Pak Kasat yang ditanamkan sama semua anggota. Siap. Baik, saya pikir memang ini sangat luar biasa sekali Pak Kasat bagaimana dalam menularkan energi-energi positif kepada para anggota, terutama bidang-bidang yang tadi sudah disebutkan, menerapkan bahwa di kantor ini yang paling utama itu adalah kedisiplinan, kebersihan juga tidak luput, dan yang paling penting adalah bagaimana menjadikan kantor ini serasa rumah. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan itu sama seperti kita melakukan pekerjaan di rumah, tidak terbebani, dan tentunya akan tumbuh keikhlasan dengan sendirinya. Pak Kasat. Baik, saya juga ada membaca juga ini ada mungkin semacam jargon atau tagline dari Damkar ini, karena di sini mengatakan bahwa dicaci ketika dianggap salah, dicari ketika ada masalah. Ini kita punya prinsip ini sangat luar biasa sekali nih. Ini jargon. Saya selalu sampaikan anggota bilang kita di Satpol ini janganlah tunggu penghargaan. Kita bersyukur kalau sudah kurang cacian. Karena salah sedikit saja dicaci, tapi kalau ada masalahnya kita dicari. Masalah begini. Jadi tidak perlu kita sudah terbiasa dengan seperti itu. Saya sampaikan anggota itu jangan tunggu penghargaan apa, kita yang penting sudah kurang cacian itu. Betul. Karena kita punya tugas yang meminta demikian. Jadi sama kalau misalnya Iman desa apa selalu tempat-tempat enak-enaknya semua dia laksanakan. Baca-baca doa aja saya apa kita mau keadaan betul. Orang apa? Orang sementara enak-enak karaoke jam 1 malam apa dibubarkan karena sudah lewat waktunya, jadi
enak-enak kita larang, jadi pasti kita dibenci. Betul, betul. Orang senang-senang 4 kilo ini siapa, kita tangkap polis. Kalau orang jadi itu kita mau jadi jangan tunggu penghargaan. Yang penting sudah kurang cacian. Dan kita bekerja ikhlas, ya insya Allah Tuhan bersama kita. Betul. Berarti indikatornya adalah kalau kurang cacian, kurang aduan, itu prestasi. Berhasil nih. Begitu. Siap. Baik, saya pikir sudah sangat jelas tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Kasat Pol PP Damkar dan penyelamatan ini, bagaimana mulai dari tadi program-program kerja dan juga sudah dijelaskan dari bidang-bidang yang membantu beliau dan juga target juga harapan ke depan. Semoga apa yang digaungkan oleh Pak Kasat ini tidak hanya diterapkan pada saat sekarang, tapi ini tentunya berkontribusi nyata secara terus-menerus dan kontinu. Ini yang paling utama Pak Kasat. Jadi tidak berhenti di Pak Kasat, siapapun kasatnya, energi positif itu, hal-hal positif itu terus berlanjut. Ada tongkat estafet dari situ ya Pak Kasat, dan itu yang paling utama. Baik, mungkin cukup Pak Kasat untuk waktu dan kesediaannya. Terima kasih. Saya pikir ini adalah akhir dari bincang-bincang kita di podcast Medium TV di program Kupas Tuntas. Saya juga sekali lagi berterima kasih kepada Pak Kasat Pol PP Damkar dan Penyelamatan atas kesediaan waktunya Pak menerima kami, bisa berbagi sedikit cerita-cerita juga kisah-kisah inspirasi tadi. Kalau bisa saya bilang ada juga kisah-kisah yang menarik untuk diulas dan juga sudah dijabarkan beberapa program kerja. Terima kasih Pak. Oke, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, mungkin itu dulu bincang-bincang kita. Kita akan ketemu lagi di tentunya dengan narasumber dan topik yang berbeda. Dan dengan demikian sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.